Video ini adalah full part dari part 1 sampai 7. Gak usah lama-lama lagi, kita langsung menuju ke videonya. Cerita dimulai dengan pertarungan seorang warrior melawan monster kalajengking raksasa. Nampak kalajengking itu telah mendaratkan serangan dengan ekornya yang beracun. Warrior itu tak tinggal diam, langsung melakukan serangan balik. Warrior menyerang bagian ekor kalajengking itu, nampak sayatan-sayatan yang berlanjut sampai ke seluruh tubuh kalajengking. Boss clear. Anda telah mengalahkan Field Boss Scorpion King. Informasi muncul di jendela layar. Apa yang harus aku buru berikutnya? Gumam warrior itu dengan kecewa. Aku rasa aku akan bosan untuk sementara waktu. Dia adalah pemain terhebat yang meninggalkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nomor 1 di peringkat seluruh dunia, nomor 1 dalam total level karakter, dan nomor 1 dalam Pain Colosseum. Nama panggilannya adalah Melgat. Karena sudah bosan menjadi top 1 dan tanpa ada yang bisa menggesernya, dia memutuskan untuk berhenti secara permanen dari game. Apa? Kau menghapus akun arenamu? Tanya seorang bernama Kwon Yong-chan, dengan nickname Yong-chan. Kenapa kau begitu terkejut? Jawab pria di depannya, Kang Hyunwoo, dengan nickname Melgat, yang kini menjadi tokoh utama kita. Aku tidak bisa terus bermain game selamanya, aku harus fokus pada dunia nyata, jawab Hyunwoo. Bagaimana bisa aku tidak terkejut? Karakter nomor 1 baru saja menghilang. Menjual itemmu saja itu sudah akan menghasilkan puluhan ribu dolar, timpal Yong-chan dengan nada marah. Hyunwoo tampak tak peduli. Aku memutuskan ini karena aku tidak ingin meninggalkan penyesalan apapun. Bagiku, game harusnya menyenangkan, bukan cara untuk menghasilkan uang, jawab Hyunwoo menekankan. Lalu apa yang akan kau lakukan mulai sekarang? Tanya Yong-chan. Aku akan melakukan wajib militer dan mewarisi bisnis ayahku, jawab Hyunwoo sebelum beranjak pergi. Ah, kenapa juga aku harus mencemaskan orang sialan ini? Ucap Yong-chan tak peduli. Ada di saat aku mengatakan itu, seseorang di suatu tempat pernah berkata, bahwa hidup tidak bisa diprediksi. 2 tahun kemudian. Berikan aku yang merah, ucap seorang pria tua yang sedang mabuk, menunjuk ke arah sesuatu yang diinginkannya. Apa benar yang ini? Ucap Hyunwoo dengan senyum lebar dan ramah, dia menunjukkan rokok Marlboro merah ke bapak tadi. Bukan itu, apa kau bodoh? Ucap pria tua tadi menolak Marlboro merah yang ditunjukkan Hyunwoo. Hyunwoo tampak geram namun masih dengan wajah senyum ramahnya. Seakan dia melihat si bapak tadi seperti goblin yang menjengkelkan. Hyunwoo kini adalah seorang pekerja paruh waktu di sebuah minimarket dengan gaji $9 per jam, cukup kecil jika itu di Korea Selatan. Namun siapa yang mengira pewaris super kaya dari Damsu Construction akan jatuh sampai sebegitu rendah? Penurunan tiba-tiba ini dimulai sekitar akhir liburan wajib militernya karena kebangkrutan perusahaan. Ayahnya, selaku pemegang tunggal perusahaan, harus terbaring di tempat tidur karena sakit, dan keluarganya hancur berkeping-keping karena hutang yang menumpuk. Dia tidak punya pilihan lain selain menghidupi keluarganya. Bahkan dia harus memakan makanan kadaluarsa dari minimarket untuk bertahan hidup. Dia harus menghemat karena harus membayar biaya rumah sakit dan pengeluaran sehari-hari keluarganya. Entah berapa lama lagi aku harus hidup seperti ini, gumam Hyunwoo sambil mengecek ponselnya. Terlihat pesan dari sahabatnya. Ternyata Yong-chan sudah mengetahui keadaan Hyunwoo dan berniat untuk membantu. Hyunwoo tak pernah membalas pesan dari Yong-chan. Dia selalu menghindari Yong-chan sejak awal keluarganya bangkrut. Dia merasa menghubungi Yong-chan hanya akan membuatnya lebih menyedihkan. Tak lama Hyunwoo dikejutkan oleh chat dari Yong-chan. Yong-chan menyarankan untuk kembali ke arena. Arena adalah game yang pernah dimainkan Hyunwoo dan menjadi top 1 berturut-turut dengan username Melgat. Yong-chan menjelaskan bahwa arena menjadi sangat menguntungkan belakangan ini. Jika kau streaming sebagai ranker atau debut sebagai pro player,
menghasilkan 6 digit akan sangat mudah. Yongchan mengingatkan bahwa ini adalah pilihan yang masuk akal bagi orang yang dulunya adalah mantan top 1. Dalam benaknya, Hyunwoo memikirkan jika dia bisa menjadi top ranker lagi, apakah dia bisa menghasilkan uang dari arena? Tampak wajahnya seolah memiliki harapan. Scene berpindah di pusat perbelanjaan yang ramai lalu lalang orang. Nampak Hyunwoo sedang menyesali kebodohannya waktu dulu. Kala itu dia menghapus akunnya tanpa pikir panjang. Kini ia harus membeli A-Cube yang baru dan itu harus menghabiskan setidaknya 3 kali gajinya. Dia ditegur seseorang yang membawa gadis di sampingnya. "Siapa kau?" tanya Hyunwoo tak kenal. "Aku Jung Hanbak, kau tak kenal?" jawab pria itu. "Jung Hanbak?" jawab Hyunwoo, namun masih dengan nada tanya. Dalam hati Hyunwoo berkata, "Benar. Anak berandal dari Jungsi, partner ayahku. Aku rasa anak dari Damsu Construction tidak harus dilupakan semudah itu," ucap Hanbak. "Apa?" tanya Hyunwoo dengan wajah terkejut. "Itu hanya candaan, rileks, kau terlihat menakutkan," ucap Hanbak sambil berlalu pergi. "Dia masih saja brengsek seperti biasa," ucap Hyunwoo dalam hati. "Lakukan saja tujuanmu, datang kemari dan pergi," lanjut Hyunwoo. "Yah, maksudku, mall ini adalah tempat untuk belanja, tapi keluargamu saat ini sangat miskin. Apa kau bahkan punya uang untuk tempat seperti ini?" tanya Hanbak merendahkan. "Bagaimana kau tahu itu?" tanya Hyunwoo dengan ekspresi terkejut. "Yang terjadi pada keluargamu, semua adalah perbuatan ayahku," jawab Hanbak dengan ekspresi tak merasa bersalah. Hyunwoo bertanya apakah Jungsi telah menusuk ayahnya dari belakang. Hanbak menjawab bahwa ayahnya bekerja di bawah ayah Hyunwoo selama beberapa dekade, dan sudah saatnya naik ke posisi teratas. Namun, Hyunwoo sangat terkejut saat Hanbak memberikan penjelasan seolah yang membuat ayah Hyunwoo jatuh sakit adalah ulah ayah Hanbak. Dengan amarah yang meluap-luap, Hyunwoo memukul wajah begundal Hanbak itu dengan keras. Begundal itu masih bisa tersenyum meski wajahnya lebam. Seorang pengawal dan wanita yang tadi bersama Hanbak lari menghampiri mereka. Hyunwoo tampak sangat kesal menerima fakta yang baru saja didengarnya dan dipegangi oleh 2 pengawal Hanbak. Dengan amarah yang meluap-luap, Hyunwoo berjanji akan membunuh Hanbak suatu saat nanti. Hujan deras malam itu, seraya mengkamuflase tangis Hyunwoo. Dia keluar dari kantor polisi, dengan air hujan yang terus membasahi langkah kakinya. Dia memutuskan untuk balas dendam. Namun, dia bingung bagaimana dia harus membalas dendam. Dia sangat tak berdaya. Dalam kesedihan yang mendalam, dia mendengar berita di televisi. Reporter memberitakan bahwa ada seseorang yang telah menandatangani kontrak sejumlah $500.000 dari game yang bernama Arena. Reporter melanjutkan bahwa sekarang Arena sangat berdampak pada ekonomi, melebihi imajinasi manusia. Hyunwoo yang mendengar itu semua tergerak untuk kembali ke Arena. Dia lalu menelpon sahabatnya, dengan tekad yang bulat, dia meminta bantuan Yongchan, dan dia mengatakan kalau dia memutuskan untuk kembali ke Arena. Terjadi kegaduhan di sebuah tempat yang dipenuhi komputer. "Manajer, hal besar terjadi," ucap seseorang dengan nada panik. "Apa?" tanya manajer dengan nada malas. "Melgat kembali. Ada karakter yang dibuat dengan info user Melgat," jelasnya tergesa-gesa. "Siapa? Mel Goat atau siapa itu?" tanya manajer sambil membentak, tampak tidak peduli. "Melgat si perfeksionis," tegas orang tadi. "Apa? Melgat kembali? Apa kau pikir aku akan peduli dengan itu?" jawab manajer sambil mendengus kesal. "Dia hanyalah player gagal dari 2 tahun yang lalu. Kembalilah bekerja," bentaknya, menyuruh orang itu kembali ke tempatnya. Namun di sisi lain ruangan, seorang gadis berkacamata dengan masker yang terselip di dagunya tampak memperhatikan layar komputernya. Gadis itu, yang terlihat seperti seorang wibu, mulai penasaran dengan sosok yang menggunakan info user Melgat. "Al,
Tolong beri aku laporan status pada karakter yang saat ini berada di tutorial, ucapnya dengan penuh rasa ingin tahu. Al, NPC yang bertugas di tutorial, langsung memberikan laporan. Karakter bernama Kang Hyunwoo baru saja menyelesaikan Magic Power Application Test. Secara jujur, dia baru saja memecahkan rekor baru untuk tes ini. Lapor Al dengan ekspresi takjub. Hyunwoo, yang kini berada di dalam tutorial, berkata dengan semangat yang meledak-ledak, "Al, aku ingin segera melanjutkan ke tes berikutnya." Sambil menggenggam erat tekadnya, dia menetapkan dalam hati, jika arena adalah satu-satunya cara untuk mengubah situasiku, maka biarlah begitu. Aku akan menjadi ranker sekali lagi. Hyunwoo meminta Al untuk memulai tes. Aku akan memberimu tes level 10 berdasarkan registrasimu, ucap Al dari belakang Hyunwoo dengan ekspresi cemas. Sudah lama sekali sejak aku bertarung di arena, gumam Hyunwoo dalam hati. Kini, di hadapannya berdiri tegap sosok musuh yang menjadi tantangannya di tutorial ini. Jadi ini tutorial? Lanjut Hyunwoo sambil memperhatikan status musuh yang ada di depannya. Dark Elf Warrior, level 10. Hyunwoo memejamkan mata dan berkata dalam hati, ini bukan tempat yang buruk untuk memulai. Tapi aku tidak boleh terlalu bersemangat. Aku harus menenangkan napasku. Tutorialnya sudah dimulai, seru Al mengingatkan. Bersamaan dengan itu, Dark Elf langsung melancarkan serangan. Kesalahan besar bagimu untuk menutup matamu, manusia, ejek Dark Elf dengan senyum menyeringai. Kesalahan? Balas Hyunwoo sambil membuka mata dan dengan mudah menghadang serangan Dark Elf itu. Aku tidak berpikir begitu. Al terkejut bukan main melihat karakter level 1 menghadang serangan dari Dark Elf Warrior. Alasan kenapa Hyunwoo bisa mencapai posisi nomor 1 sebagai Melgad adalah karena tidak ada yang bisa menyaingi level penguasaannya, pikir Al dalam hati. Dark Elf mulai menyadari bahwa seharusnya ia lebih kuat dan cepat. Tapi serangan Hyunwoo justru semakin tajam. Dengan rasa terima kasih, keputusasaan, dan dendam yang mendorongnya, Hyunwoo menyerang hingga pedang Dark Elf terlepas dari genggamannya. Sayatan-sayatan pada tubuh Dark Elf semakin terlihat. Akan kubayar semuanya, ucap Hyunwoo, mengakhiri pertarungan dengan serangan terakhir yang membuat Dark Elf tumbang seketika. Dan untuk melakukannya, aku akan menjadi ranker arena dengan kecepatan yang bahkan tak bisa kau bayangkan. Di sisi lain, seorang gadis berkacamata tampak berdiri, takjub mendengar laporan Al. Kau belum kehilangan skill MU, Melgad, pikir gadis itu dalam hati. Dengan sangat terkejut, Al memberikan selamat kepada Hyunwoo atas keberhasilannya menyelesaikan lantai tutorial. Tutorial pun berakhir. Seorang pria tua dengan rambut dan jenggot putih memperkenalkan dirinya. Namaku Del. Aku adalah kepala desa Aslan. Del memberikan hadiah kepada Hyunwoo, cincin roh raksasa. Cincin yang berisi roh raksasa dari zaman mitos. Grade, unik. Efek, 50 kekuatan, 50 kemampuan. Pasif skill, Giant Strength, menambah kekuatan sebesar jumlah stamina selama 5 menit, cooldown 2 jam. Hyunwoo senang bukan main mendapatkan hadiah tipe unik di lantai tutorial. Aku sama sekali tak menyesal melakukannya, gumamnya sambil tersenyum. Tiba-tiba, notifikasi chat masuk. Ternyata itu Yongchan yang bertanya apakah Hyunwoo sudah menyelesaikan lantai tutorial. Yongchan meminta Hyunwoo untuk bertemu, tetapi Hyunwoo menolak. Aku harus membuat item terlebih dahulu, ujarnya. Yongchan merasa perasaannya tidak enak. Apa yang akan dia lakukan di awal permainan ini? Pikirnya. Hyunwoo meminta Yongchan mengirimkan 50 gold, karena dia tidak punya uang di game. Di masa lalu, ada item yang digunakan semua hardcore player arena, pikir Hyunwoo. Item itu adalah EXP Potion, yang meningkatkan EXP sebesar 20% selama 4 jam. Item ini sangat berharga dan dijual seharga 3.000 gold per botol, tetapi pemasoknya menghilang dan potion itu terlupakan.
Aku masih satu-satunya orang yang tahu cara membuat potion itu. Kalau aku menjualnya di pelelangan, aku bisa menetapkan harga sesuka hatiku, ucap Hyunwoo dengan senyum semangat. Sayangnya, bahan terakhirnya tidak muncul di shop. Mau tak mau, Hyunwoo harus ke Dongyeon untuk mendapatkannya. Namun, dia harus menelan kekecewaan lagi. Dongyeon itu ternyata telah diklaim oleh Guild Black Skull. Seorang pria berambut ungu melarangnya masuk. Ini bukan tempat untuk player Noubie sepertimu, ejek pria itu. Hyunwoo tidak terima. Siapa kau? Kau seharusnya menyingkir saat aku masih bersikap baik, ucapnya geram. Pria itu tersenyum sinis. Sepertinya kau baru memulai. Aku akan membiarkanmu kali ini. Jadi, pergilah dengan tenang. Namun, Hyunwoo tetap bersikeras. Minggir. Aku sibuk, ucapnya dengan ekspresi marah sambil mencoba masuk Dongyeon. Tiba-tiba, pria berambut ungu itu menghunuskan pedangnya ke leher Hyunwoo. Heh, Nobi, apa kau tak dengar? Aku menyuruhmu enyah, ancam pria itu. Nobi, hidupku bergantung pada game ini. Aku tidak akan menyia-nyiakan satu detik pun, balas Hyunwoo sambil memegangi pedang pria itu. Bagaimana kalau kita bertaruh penghapusan karakter? Kau tidak takut, kan? Lanjutnya dengan tatapan penuh amarah. Narator menjelaskan bahwa taruhan penghapusan karakter berarti karakter yang kalah akan dihapus. Karena risikonya besar, hampir tidak ada player yang mau melakukannya. Aku terima, balas pria itu dengan marah. Habis kau. Kau akan buat profil baru setelah ini, dasar Noubie sialan. Hyunwoo menetapkan ketentuan, pemenang mengambil semuanya, dan yang kalah karakternya dihapus. Pria itu, Park Joon-woo, menerima ketentuan itu. Duel pun dimulai. Sialan, kau tidak akan bisa lari lagi, ucap Joon-woo saat hitungan mundur dimulai. Hyunwoo tersenyum santai. Aku akan menghabisimu dalam 5 menit. Ucapkan selamat tinggal pada karaktermu. Apa? Dasar brengsek, balas Joon-woo kesal. Hitungan terakhir tersisa. Hyunwoo melirik lawannya dan berkata dengan tenang, jangan khawatir. Kau tidak akan punya kesempatan bertemu orang sepertiku lagi. Anggap saja ini pelajaran. Baiklah, mari kita lihat seberapa jauh gertakanmu, sahut Joon-woo penuh percaya diri. Pertarungan dimulai. Hyunwoo mengawali serangan dengan pedang di tangannya. Ia melesat cepat ke hadapan Joon-woo. Sring! Suara logam beradu terdengar nyaring. Nampaknya serangannya masih mudah dihindari Joon-woo. Sembari menangkis serangan itu, Joon-woo mengejek dengan penuh percaya diri, kau takkan bisa mengikuti kecepatanku. Joon-woo pun bersiap melancarkan serangan balik. 6. Sring! Serangannya ternyata dengan mudah ditangkis oleh Hyunwoo. Ekspresi Joon-woo langsung berubah terkejut. Pedang mereka kini saling beradu sengit. Ia berpikir keras, bagaimana mungkin seorang Noubie bisa mengimbangiku dalam pertarungan seperti ini? Padahal level kami terpaut jauh. Dalam kepanikannya, Joon-woo mulai mencari-cari alasan. Ia menduga, apa dia punya item unik atau sejenisnya? Jangan-jangan dia adalah PK Hunter yang menyamar sebagai Noubie. Sementara itu, Hyunwoo terlihat sangat tenang menghadapi musuhnya. Dalam hatinya, ia bergumam, serangan musuhku mulai terlihat sederhana. Apa dia sudah mulai gugup? Melihat celah di pertahanan Joon-woo, Hyunwoo langsung menyerang bagian bawah lawannya. Ia tersenyum kecil ketika melihat ekspresi panik Joon-woo. Ternyata ini lebih mudah dari yang aku kira, gumamnya sambil bersiap mengaktifkan skill dari item unik miliknya, Giant Strength. Notifikasi muncul di layar, stat akan meningkat untuk batas waktu tertentu. Dengan kecepatan yang meningkat, Hyunwoo mulai melesatkan serangan demi serangan. Serangan itu mengenai dada Joon-woo, membuatnya semakin terdesak. Joon-woo yang mulai kewalahan berteriak, sial! Aku tidak berkutik melawan Noubie seperti ini. Matanya terbelalak ketakutan. Dalam hati ia berkata, siapa sebenarnya pria ini?
Seolah dia sudah mengendalikanku sejak awal. Hyunwoo tetap tenang dan berkata dengan nada dingin, "Aku akan mulai mengakhiri ini kalau begitu." Tubuh Jeonwoo penuh dengan luka sayatan. Ia mencoba berpikir, "Aku harus menghadang ini," namun sebelum sempat bertindak, Hyunwoo sudah melesatkan tebasan kilat ke arah lehernya. Dalam detik-detik terakhir, Hyunwoo berkata dengan tenang, "Kau tidak memiliki rasa sakit sama sekali, jadi kau tidak akan tahu kondisi dari tubuhmu sendiri." Pertarungan itu berakhir. Notifikasi di layar menampilkan kemenangan Hyunwoo. Sesuai peraturan, semua item milik Jeonwoo menjadi milik Hyunwoo, sementara karakter Jeonwoo akan dihapus secara permanen. Hyunwoo dengan santai mengecek item yang ia dapatkan dari pertarungan itu. Setelah puas, ia segera pergi untuk menemukan bahan terakhir yang ia butuhkan. Scene berpindah ke tempat bernama Aslan Workshop. Di tempat itu, terdapat tabung-tabung bernama capsule. Fungsinya adalah untuk menggabungkan item menjadi sesuatu yang baru. Namun, capsule itu hanya bisa digunakan sekali dalam 1 bulan. Hyunwoo terlihat memanfaatkan capsule tersebut untuk membuat Ancient Rapid Growth Elixir, ramuan langka yang dibuat dengan metode kuno. Notifikasi muncul. RAM, unik. Efek, EXP meningkat sebesar 20% selama 4 jam. Sambil memegang ramuan itu, Hyunwoo bergumam, "Sekarang, haruskan kita pergi menghasilkan uang." Tak lama kemudian, situs perdagangan eksklusif di arena menjadi gempar. Sebuah item berharga telah muncul di pelelangan. Hanya ada 1 EXP potion di pelelangan itu, dan semua pemain berebut untuk mendapatkannya. Harga ramuan itu meningkat dengan cepat. 6 bulan lalu, harga jual tertinggi adalah 3.000 gold. Namun kali ini, ramuan itu terjual seharga 5.000 gold. Di tempat lain, Hyunwoo berjalan santai sambil memikirkan keuntungan yang akan ia dapatkan. 5.000 gold. Setelah membayar uang rumah sakit ayahku dan keperluan sehari-hari, aku masih punya 2.000 gold tersisa, pikirnya. Ia melanjutkan dalam hati, 1 gold setara $1 di dunia nyata. Jelas ini lebih baik daripada kerja paruh waktu di minimarket. Lalu Hyunwoo mulai memikirkan 2.000 gold sisanya. Jika ia ingin menjadi streamer atau debut sebagai pro player, yang harus ia lakukan adalah meningkatkan level dan mendapatkan perlengkapan terbaik. Bukan soal penampilan, tapi efek yang dimiliki item-item tersebutlah yang terpenting. "Kau telah berubah banyak sejak terakhir kali aku melihatmu," ucap kepala desa dengan raut wajah terkejut. "Apa kau bergabung dengan kultus?" tanyanya curiga. "Tidak," jawab Hyunwoo singkat. Nampak Hyunwoo mengenakan item yang berbeda dari kebanyakan pemain. Ia memakai atasan berupa jaket yang dilapisi rompi mencolok seperti petugas lalu lintas, dipadukan dengan celana merah terang yang membuatnya tampak aneh. "Dasar bodoh, kegunaan jauh lebih penting daripada penampilan," ucap Hyunwoo dengan kesal sambil memerah wajahnya. Kepala desa memandangnya dengan ekspresi heran. "Warna wajahmu sama dengan warna celanamu. Apa kau baik-baik saja?" candanya. Hyunwoo mendengus, lalu menjawab dengan nada malas, "Berikan saja aku questnya." Tak lama kemudian, Hyunwoo berhadapan dengan sekumpulan monster serigala. Mata mereka bersinar merah, dan mereka terlihat haus darah, siap menerkam musuh yang ada di depan mereka. Serigala-serigala itu menyerbu Hyunwoo tanpa ragu. Namun Hyunwoo, yang sedari tadi berdiri santai, langsung melesat ke arah mereka. Berkat item yang ia kenakan, Hyunwoo mampu menghabisi kumpulan serigala itu dengan mudah. Ia merasa tubuhnya sangat ringan, setiap gerakannya terasa sempurna. Item mahal memang pantas dengan harganya, pujinya dalam hati. Ia merasa puas dengan hasil yang diberikan oleh perlengkapan tersebut. Persetan dengan fashion. Efektivitas adalah yang terbaik, lanjutnya, menekankan kalimat itu dalam hati untuk meyakinkan dirinya sendiri. Namun di lubuk hatinya, Hyunwoo sebenarnya merasa malu mengenakan item yang terlihat begitu mencolok. Meski begitu,
Ia tahu bahwa saat ini ia bermain bukan untuk bersenang-senang. Baginya, setiap detik adalah uang. Setelah berhasil membantai sekumpulan serigala itu, notifikasi dari layar menyatakan bahwa persyaratan quest telah terpenuhi. Tujuan selanjutnya adalah Dungyeon Goblin, gumam Hyunwoo. Ia tampak bersemangat. Aku harus secepatnya mencapai level 10 hari ini juga. Scene berpindah ke Goblin Dungyeon. Di depan Dungyeon itu, banyak pemain berkumpul. Hyunwoo berkata dalam hati, seperti yang diharapkan, ada banyak orang di sini. Ia lalu mendekati seorang ranker veteran yang sedang mencari anggota party. Kami membutuhkan anggota party baru. Kami mencari player melee, ucap ranker itu. Hyunwoo menjawab, aku adalah melee dealer. Apa aku boleh bergabung? Ranker itu mengangguk, namun terlihat ragu. Sambil mengelus dagunya, ia berkata, tunggu sebentar. Matanya memperhatikan item yang dikenakan Hyunwoo. Kau tampaknya tidak punya item kekebalan apapun, lanjutnya. Carilah party newbie saja. Kau tahu kami adalah party tingkat lanjut, ucapnya dengan nada menyombongkan diri. Hyunwoo, yang merasa kesal dan malu, menjawab dengan nada sinis, apa? Newbie party? Kau pikir aku siapa? Bahkan tanpa imunisasi, aku bisa dengan mudah menghindar dan lepas dari sesuatu seperti ludah goblin yang beracun, ucap Hyunwoo dengan penuh percaya diri. Mungkinkah kau punya pengalaman dengan Goblin Dungyeon? Sela orang di belakangnya, menyela dengan nada penasaran. Hyunwoo menoleh, melihat orang itu yang ternyata seorang wanita cantik dengan equipment seperti seorang ranker veteran. Ini adalah kali pertama kami di Dungyeon ini, jadi kami mencari orang dengan pengalaman, lanjut wanita itu dengan nada ramah. Wanita itu melanjutkan lagi, jika tidak apa-apa, aku ingin mengundangmu untuk bergabung dengan party kami, ucapnya dengan wajah sedikit memelas namun masih terlihat anggun. Dia melanjutkan lagi, apa itu tidak masalah? Tanyanya dengan wajah merayu, kali ini terlihat benar-benar anggun. Hyunwoo, dengan wajah sigmanya, menjawab, iya, tentu saja. Aku akan menuntun kalian. Aku akan menuntun kalian jadi kalian akan sepenuhnya nyaman, lanjutnya dengan nada penuh keyakinan. Sebelah sini, aku telah menemukan anggota terakhir kita, panggil wanita itu kepada rekan-rekannya. Hyunwoo memasang ekspresi datar kepada rekan-rekan dari wanita itu, namun terlihat tampak mencurigai sesuatu. Di sisi lain, terlihat anggota party dari wanita itu menunjukkan ekspresi tak senang dengan kehadiran Hyunwoo. Kenapa kita tidak berkenalan dulu? Ucap wanita cantik itu mencairkan suasana. Aku priestess level 20, Chae Somi, lanjutnya memperkenalkan diri. Aku Kang Hyunwoo, warrior level 20. Hyunwoo menyusul memperkenalkan diri dengan senyum canggung. Inilah manfaat dari sistem arena, membuat status window pemain tetap rahasia, gumamnya dalam hati. Kemudian rekan-rekan Chae Somi memperkenalkan diri. Pria tinggi itu adalah Chae Jinwoo, warrior level 24. Pria pendek itu, Park Cholmin, seorang archer level 22. Wanita lainnya yang tampak pendiam, Jia, adalah seorang mage level 23. Dengan suasana yang sudah cair itu, Jinwoo bertanya penasaran, memangnya kau bakal baik-baik saja berburu goblin tanpa item resistance? Hyunwoo menjawab sambil menggaruk bagian belakang kepalanya, aku punya mekanik yang cukup bagus. Chae Somi memarahi kakaknya, Jinwoo, dengan mengatakan, kakak, tidak sopan bilang begitu kepada orang yang sudah aku rekrut. Memangnya kakak tidak percaya padaku? Ucapnya dengan nada kesal. Namun, alih-alih meminta maaf, Jinwoo malah menggoda adiknya. Tentu saja tidak percaya, karena aku tidak ingin mati bersamamu, ujarnya sambil tertawa menggoda adiknya. Chae Somi terlihat kesal namun tetap imut, mati saja sana, katanya dengan nada kesal. Hyunwoo yang mendengarkan perdebatan kakak beradik itu, hanya tersenyum di belakang mereka. Kurasa kami akan menyaksikan kemampuanmu segera. Haruskah kita langsung masuk? Ayo, langsung masuk, ucap Jinwoo,
mengajak mereka masuk ke Dungeon Goblin. Di dalam Dungeon, Sin berpindah ke dalam Dungeon yang dipenuhi goblin. Tampak goblin-goblin itu menyeramkan, dengan mata merah menyala, taring tajam, dan senjata seperti golok serta shield yang terbuat dari kayu dengan sambungan besi. Pasukan Hyunwoo sudah berada di depan para goblin itu. Chete Jinwoo, pemimpin parti, berdiri di depan dengan shieldnya yang sudah siap menahan serangan pasukan goblin. Goblin yang menggunakan senjata sumpit, senjata tiup, mulai melancarkan serangan. Jinwoo meneriakkan, "Rear guard!" sambil menghalau serangan dari goblin itu. Serempak rekan-rekan di barisan belakang berkata, "Kami siap." Jia dan Cheolmin mulai mengcasting skill mereka. Double Shot dan Magic Arrow, combo skill itu dilancarkan ke arah pasukan goblin. Duar! Serangan itu langsung meledakkan bagian belakang pasukan goblin. Meski awalnya khawatir, ternyata parti ini dapat bekerja sama dengan baik, gumam Hyunwoo dalam hati, sambil menoleh melihat kerja sama parti yang ia ikuti. Namun, Hyunwoo juga terlihat menyerang goblin-goblin itu dengan mudah. Dalam hatinya, ia berpikir, kenapa mereka repot-repot menerimaku sebagai anggota parti? Kurasa itu tidak masalah, yang penting aku bisa naik level. Goblin-goblin itu akhirnya terbantai habis. Mereka perlu waktu untuk respawn kembali. "Hyunwoo, tadi kamu lumayan juga," ucap Jia memuji. "Iya, tadi pedangmu wus sana wus sini," sela Cheolmin, ikut memuji Hyunwoo. "Apa kau menggunakan item yang luar biasa?" lanjut Cheolmin penasaran. Hyunwoo menjawab dengan senyum, "Kan sudah kubilang tadi, aku percaya diri dengan kemampuan mekaniku." Di sisi lain, Chai Somi mengajak kakaknya untuk istirahat sebentar. Jinwoo mengiyakan, tetapi mengingatkan mereka, "Pastikan kalian siap setelah istirahat, karena kita akan menantang Hobgoblin sesuai rencana awal." "Hobgoblin? Apakah kalian sudah pernah mengalahkan bos sebelumnya?" tanya Hyunwoo. "Cuma aku saja," jawab Jinwoo singkat. Dalam benak Hyunwoo, ia berpikir, kalau Hobgoblin akan susah dikalahkan dengan parti yang isinya level 20-an. Aku juga sudah sangat lama tidak melawan Hobgoblin. Pertarungan melawan Hobgoblin. Mereka sudah sampai di area bos Hobgoblin. Jinwoo membriefing timnya. "Somi, pastikan kau berhati-hati dengan timing buff MU. Jia, jangan sampai mana MU boros sia-sia. Cheolmin, hati-hati agar panahmu tidak mengenai teman sendiri." Cheolmin membantah sambil menggaruk kepala bagian belakang. "Aku sudah tidak melakukan kesalahan seperti itu tadi, tahu. Berarti aku bisa saja mati karena terkena panah di area punggungku?" gumam Hyunwoo, merinding. "Waktunya boss raid," teriak Jinwoo, memimpin mereka menyerang. Hobgoblin muncul dengan tubuh besar, senjata tajam, dan bola sihir gelap. Jinwoo dan Hyunwoo mengulur waktu, sementara Jia dan Cheolmin menghabisi anak buah Hobgoblin. Strength dan agility Anda meningkat, begitu informasi yang muncul setelah Somi memberikan buff. Namun, Hobgoblin mengeluarkan bola sihir ungu gelap. Hyunwoo berteriak, "Jinwoo, cepat menghindar." Terlambat. Jinwoo terpental ke belakang setelah terkena sihir itu. Rekan-rekannya tampak terkejut. Hyunwoo menoleh ke belakang. Dalam hatinya, ia berpikir, apa mutan yang menggunakan sihir telah respawn? Kalau dia mengeluarkan Dark Ball lagi, aku harus menyerang sebelum itu terjadi. "Rear guard, cover aku," teriak Hyunwoo. Namun, panah Cheolmin malah salah arah dan menuju ke Hyunwoo. Dengan cepat, Hyunwoo membelokkan panah itu menggunakan pedangnya, hingga tepat mengenai mata Hobgoblin. Teriakan kesakitan terdengar dari Hobgoblin. Hyunwoo tidak menyia-nyiakan kesempatan dan menebas tangan Hobgoblin itu. "Rear guard, serang dia sekarang," perintah Hyunwoo. Jia dan Cheolmin akhirnya melancarkan serangan terakhir. "Jedum! Boss clear. Anda telah mengalahkan Hobgoblin di gua ini." "Wah, kita berhasil mengalahkan Hobgoblin. Bukan kita, tapi Hyunwoo. Kamu sangat keren, Oppa," puji Somi dengan senyum.
Hyunwoo hanya melirik ke belakang dengan wajah agak jijik. Mereka ini kenapa sih? Gumamnya dalam hati. Lalu, apa yang harus kita lakukan dengan item-item ini? Tanya salah satu anggota party. Bukankah Hyunwoo berhak mengambil semuanya? Kata anggota lain. Hasil jarahan bos terdiri dari random pet egg, uam, 5 silver dan 28 branch, serta Dark Ball Spellbook. Hyunwoo melamun, mereka semua memang memasang wajah ramah. Tapi bagaimana kalau nanti mereka berusaha membunuhku kalau aku mengambil semua itemnya? Pikir Hyunwoo dengan cemas. Seraya ditegur oleh Choi Somi, Hyunwoo panggil Somi. Ya sudah, aku ambil saja satu. Jawab Hyunwoo dalam hati, kemudian berkata, aku cuma butuh telur ini. Spellbook nggak akan terpakai olehku. Somi tampak senang. Sebentar, benarkah? Ucap Somi dengan nada tanya, seraya Hyunwoo menjauh dari mereka. Kalau begitu aku pergi duluan. Aku masih ada urusan, ucap Hyunwoo sambil mundur beranjak pergi. Mari kita berburu bersama lagi lain kali, seru Cheolming. Somi menyusul, bolehkan kami mengirim permintaan pertemanan? Hyunwoo sedikit tertawa dari kejauhan dan berkata, haha, itu bisa dilakukan di lain waktu, saat kita bertemu lagi. Hyunwoo berlari cepat dan bergumam, ampun deh, gara-gara penusuk dari belakang yang berpotensi itu, aku jadi tidak bisa lengah, ucapnya, berlari hendak ke suatu tempat. Hyunwoo berhenti sejenak dan melihat status window-nya. Kang Hyunwoo, level 10. Title, None, katanya sambil memandangi statusnya dengan senang. Sekarang aku akhirnya bisa mendapatkan kelas lanjutan. Ucapnya dengan wajah menengadah ke atas, menatap bangunan tinggi yang tampak seperti tower di depannya. Scene dimulai dengan memperlihatkan sebuah bangunan besar nan tinggi, menyerupai sebuah menara megah bernama Tower of Advancement. Menara ini memiliki keunikan, di mana setiap lantai mewakili kelas yang berbeda-beda yang bisa diakses para pemain, mirip seperti pusat perbelanjaan khusus bagi para petualang. Menara ini adalah destinasi wajib bagi pemain yang telah mencapai level 10. Sambil memperhatikan telur yang didapatkannya saat menyerbu Goblin Dungyeon kemarin, Hyunwoo berkata, butuh waktu 1 jam agar telur ini bisa menetas. Dia membaca keterangan pada layar informasi. Baiklah, sembari menunggu, aku akan mengambil kelas baru. Lanjutnya sembari memandangi ujung menara megah di hadapannya. Di dalam Tower of Advancement, seorang NPC bernama Han, yang merupakan mener lantai warrior, menyambut Hyunwoo. Kau ingin menjadi seorang warrior? Tanyanya. Benar, itu tujuanku datang ke sini, jawab Hyunwoo dengan semangat. Kau sungguh bijak, temanku. Aku suka itu, puji Han. Hyunwoo bergumam dalam hati, kelas itu penting, terutama saat advancement kedua dan seterusnya. Han melanjutkan, kami berbeda dengan pemotong berisik di lantai bawah. Akan aku pastikan apakah kau layak menjadi warrior, atau tidak melalui satu pertarungan. Mantap, jawab Hyunwoo singkat. Haruskah kita mulai sekarang? Han mengajak duel seraya mengambil sebilah pedang. Aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Lanjutnya sambil melemparkan pedang ke arah Hyunwoo. Sekarang, ayo maju. Dengan kuda-kuda menyerang, Hyunwoo berkata, baiklah, takkan ku tolak kesempatan ini. Dengan senyum percaya diri, dia melesat menyerang Han. Sring! Serangan Hyunwoo yang mengincar bagian atas tubuh Han dengan mudah ditangkis. Dalam hati, Han bergumam, serangan ini tajam. Dia berbeda. Dia lebih dari layak menjadi seorang warrior. Pedang mereka terus beradu secepat kilat, keduanya terlihat menikmati pertarungan ini. Tapi dia masihlah petualang kecil yang belum mencapai kelas yang benar. Lanjut Han dalam hati sembari mengaktifkan skillnya, Strike. Serangan itu mengenai Hyunwoo dengan telak, membuat Han bersiap mengakhiri dengan serangan vertikal. Namun sebelum serangan itu mengenai tubuhnya, Hyunwoo dengan cepat bangkit dan menangkisnya hanya dengan kaki. Han tampak terkejut. Dia bahkan punya waktu luang untuk memikirkan cara menangkis sembari menghindar,
gumamnya dalam hati. Apa ini yang orang-orang sebut bakat alami? Saat Han masih melamun, Hyunwoo telah melancarkan serangan sentrifugalnya dengan wajah serius. Tepat sebelum pedang Hyunwoo menyentuh kulit leher Han, NPC itu berkata, "Sudah cukup. Kau lebih dari memenuhi syarat." Hyunwoo tampak kecewa. "Padahal aku baru pemanasan," keluhnya. "Kau sangat berbakat." "Aku, Han, mengakuimu," ujar Han sambil mengangkat kedua tangannya. Beberapa notifikasi muncul di layar Hyunwoo, salah satunya bertuliskan Warrior Acknowledged by Han, sebuah gelar yang diberikan kepada petualang yang diakui oleh administrator kelas. Hyunwoo juga mendapatkan skill baru, seperti Weapon Master, serangan dari senjata meningkat 10%. Bash, maju ke depan dan mengayunkan senjata. Strike, mengisi senjata dengan sihir, meningkatkan kekuatannya. Tak lama, Han melemparkan sebuah koin kuningan. "Jika itu kau, pasti bisa. Ambillah," ucapnya. "Sebuah quest baru muncul, temukanlah pemilik kain itu setelah kau yakin dengan kekuatanmu sendiri." Hyunwoo memandang kain itu sambil bergumam, "LeBron? Dia adalah pemimpin pasukan di arena dan juga ksatria terkuat di Kekaisaran." Dengan semangat, dia berkata, "Hadiah skill dari ksatria terkuat di Kekaisaran ini, mantap betul." Ekspresi wajahnya menunjukkan kebahagiaan yang luar biasa. Di luar Toll of Advancement, Hyunwoo berjalan-jalan sambil bergumam, "Itu tadi sangat mengejutkan. Apa aku mendapat quest tersembunyi karena memenuhi persyaratan khusus?" Wajahnya tampak sumringah. "Tapi karena ini quest grade E, aku harus mencapai level setidaknya 50. Tiba-tiba, notifikasi muncul. "Telurmu akan segera menetas. Waktu tersisa, 1 menit. Oh iya, aku lupa dengan telur ini," ucapnya sambil mengecek inventory. Dengan wajah penuh semangat, dia berkata, "Ayo, keluarlah naga." Namun, yang keluar bukan naga, melainkan seekor beruang kecil yang imut. Hyunwoo terpaku melihat pet barunya. "Hehe, kau tampaknya terdiam membatu melihat wujudku yang anggun dan cantik ini," ucap si beruang kecil dengan percaya diri. "Emangnya pet bisa bicara ya?" tanya Hyunwoo terkejut. "Kau sendiri bisa bicara, kan?" jawab beruang kecil itu. Hyunwoo tampak senang, membayangkan keuntungan jika pet yang bisa bicara ditampilkan ke publik. Namun saat sedang asyik berpikir, si beruang kecil sudah naik ke punggungnya dan memegangi rambut Hyunwoo layaknya setir motor. "Mulai sekarang, akan kuizinkan kau melayaniku. Ayo pergi, manusia," ucapnya tanpa merasa bersalah. Hyunwoo yang geram berkata, "Aku kurang paham apa yang terjadi, tapi ada satu hal yang pasti. Si bajigur yang keluar dari telurku perlu diberi pelajaran." Dengan kesal, Hyunwoo membanting beruang kecil itu. "Beraninya kau melakukan ini pada ahli waris Pulau Bushzing. Meski begitu, kau memenuhi syarat sebagai masterku," ucap beruang kecil itu sambil menangis dengan benjolan di kepalanya. "Sudah kubilang, tutup mulutmu, dasar brengsek," ujar Hyunwoo sambil memukulnya lagi. "Ternyata aku bertemu master yang kasar," ucap si beruang kecil sambil menangis lebih keras. Hyunwoo mengecek statistik si beruang kecil. "Skillnya tak buruk," gumamnya. "Akan ku namakan kau Tangi." "Tangi? Itu nama yang bagus," jawab beruang kecil itu dengan ekspresi bahagia, meski benjolan di kepalanya masih terlihat jelas. Namun, alih-alih memulai petualangan baru, Hyunwoo justru lock out dari game. Tangi tampak marah. "Padahal aku baru saja hidup beberapa menit," ucapnya kesal. "Di dunia nyata. Phew, aku sudah bermain game sepanjang hari," ujar Hyunwoo termenung. "Sudah selesai ya? Apa yang kau dapat hari ini?" tanya Yongchan dari arah pintu kamar. "Kelas dan seekor pet." "Lumayanlah," jawab Hyunwoo. "Kau dapat kelas? Berarti kau sudah bisa mulai siap-siap," ujar Yongchan dengan nada ambigu. "Siap-siap apa?" tanya Hyunwoo bingung. "Kan kau mau debut sebagai streamer?" jelas Yongchan. "Hah? Streamer?
ucap Hyunwoo dengan wajah bingung. Ku dengar menjadi streamer bayarannya mahal ya akhir-akhir ini, tanya Hyunwoo. Iya, ada sesuatu yang harus kamu lakukan, jawab Yongchan. Kau harus merekam setiap kali kau memainkan gamenya. Aku akan mengunggah video-videomu ke World Arena untuk dijadikan sebagai video promosi, lanjut Yongchan menjelaskan. World Arena? Mengatakan lebih mudah daripada melakukannya kan? Sanggah Hyunwoo pesimis. Tak perlu khawatir, aku akan menjadi manajermu, ucap Yongchan. Jika orang-orang tahu kalau kau mantan player nomor 1 di arena, jelas mereka akan ramai-ramai menonton, ya kan? Jelas Yongchan menyemangati. Kok bisa kau lebih semangat ketimbang aku sendiri? Ucap Hyunwoo heran. Tentu saja bisa, soalnya ini Melgad, debut player nomor 1. Bagaimana bisa aku tak bersemangat? Jelas Yongchan tampak bersemangat. Oke, aku akan berusaha memenuhi ekspektasimu, jawab Hyunwoo menanggapi. Scene berpindah di wilayah barat Black Forest, tentunya di dalam game. Nampak beberapa Dark Elves Spawn di area itu. Ini perburuan kita yang pertama, Tangi. Apa aku bisa mengandalkanmu? Ucap Hyunwoo dengan semangat. Tentu bisa, Master, balas Tangi dengan wajah menggemaskannya. Kalau begitu, ayo kita leveling gila-gilaan hari ini, ucap Hyunwoo berlari bersemangat. Maju Master, aku mendukungmu, ucap Tangi yang tampak jauh di belakang. Apa-apaan mendukungku? Ucap Hyunwoo bingung. Lalu terlihat badannya diselimuti cahaya warna hijau. Notifikasi muncul, terlihat buff yang didapat dari Tangi, Spirit of the Bear, meningkatkan 5% strength dan konstitusi selama 5 menit, cooldown 1 menit, dan juga Forest Blazing, meningkatkan defense dan pemulihan konstitusi. Ternyata kau buff pet, bukan tank pet, ucap Hyunwoo terkejut. Di sisi lain, terlihat Dark Elf sudah akan menyerang Hyunwoo. Kau jangan lengah di hadapan kami, manusia, ucapnya sambil melesat akan menyerang Hyunwoo. Ku biarkan diriku lengah, karena aku kuat, ucap Hyunwoo sambil menghabisi Dark Elf itu sekali serang. Dasar si tengil Tangi itu. Kemarin aku tak bisa memeriksanya dengan benar. Ternyata dia adalah buff pet yang lebih berguna dibanding buff di levelku yang sekarang, ucap Hyunwoo dalam hati tampak puas. Namun di sisi lain, ketika Hyunwoo sedang membantai para Dark Elf, ada seseorang yang mengawasinya dari jauh. Ternyata mereka adalah kelompok PK, player killing, orang yang menyerang dan membunuh pemain yang tidak mau terlibat dalam pertarungan pemain versus pemain. Apa dia mangsa kita kali ini? Ucap orang tadi menanyai temannya. Wind Armor dan juga Mole Pants. Dia pasti player kaya yang membelinya, ucap pria berambut pink kepada temannya yang memakai armor lengkap. Apa konsep kita? Tanya pria berarmor lengkap. Party baru? Bagaimana? Jawab pria berambut pink. Jadi kita berlagak seperti orang baik, lalu menyergapnya saat ada kesempatan, ucap pria berambut kuning. Tapi bagaimana jika ternyata cuma sub akun? Sanggah wanita rambut ungu, tampak khawatir. Ketiga temannya serempak melihat wanita rambut ungu tersebut. Tapi dia kelihatan seperti sudah terbiasa bertarung, lanjut wanita itu menjelaskan. Siapa peduli kalau dia pakai sub akun? Yang berada di sini rata-rata level 20, dia gak akan bisa mengalahkan kita yang levelnya 40-an, ucap begundal rambut pink, meyakinkan teman-temannya. Dan teman-temannya mengiyakan begundal rambut pink itu. Kalau begitu, mari kita curi semua itemnya, ajak begundal rambut pink. Terlihat Hyunwoo sudah membantai semua Dark Elf di hutan tersebut. Sudah ku rekam sih, tapi memburu Dark Elf tak memberikan dampak besar, ucap Hyunwoo sembari mengechat video rekamannya memburu Dark Elf yang tampaknya tak menarik. Hey Master Idiot, ternyata kau jago juga, ucap Tangi di pundak Hyunwoo. Aku tak memungutmu agar kau cuma menyemangatiku dari belakang. Dan aku bukan Master Idiot, tapi Master doang, ucap Hyunwoo dengan kesal sambil mencubit pipi Tangi dengan keras. Aku memberimu buh, Master bodoh, bela Tangi. Ketika Hyunwoo dan Tangi sedang berdebat, terlihat begundal PK tadi menegurnya. Apa kau sedang berburu sendiri?
Kalau tidak keberatan, apa kau mau bergabung ke dalam parti kami? Ucapnya dengan sok ramah. Apa? Parti? Tanya Hyunwoo sedikit terkejut. Rasanya menyenangkan melihat player lain di Black Forest, ucap begundal rambut pink masih dengan senyum palsunya. Hyunwoo tampak curiga dengan mereka yang tampak memiliki anggota yang terlihat mumpuni namun malah mengajaknya bergabung. Hyunwoo beranggapan kalau mereka adalah player PK. Hyunwoo tampak memiliki rencana jika memang mereka adalah parti PK. Wah, kau mau mengajakku bergabung? Makasih, ucap Hyunwoo antusias. Wah, kau bilang, ya, dan setuju bergabung dengan kami kan? Ucap begundal rambut pink. Dapat orang bodoh lagi nih, dalam benak begundal rambut pink. Dilanjutkan begundal rambut pink memperkenalkan diri dan teman-temannya. Dia bernama Ren, rambut kuning bernama Cole, begundal armor bernama Crawford agar mudah kita panggil saja Crow, dan wanita rambut ungu Priestess bernama Basil. Aku Yongchan, mohon bantuannya, ucap Hyunwoo membohongi mereka dengan nama palsu. Aku Tangi, disusul Tangi memperkenalkan diri. Scene berpindah di bagian lain hutan Black Forest. Tampak Hyunwoo sedang membantai Dark Elf di tempat itu. Terlihat Hyunwoo memanfaatkan Crow untuk dijadikan tameng melawan Dark Elf. Karena anggota dari parti yang diikuti Hyunwoo memiliki level yang terlalu tinggi, Dark Elf tidak berani mendekati orang itu. Jadi Hyunwoo menggunakan strategi serang ngumpet, habis nyerang langsung ngumpet di belakang Crow. Begitu terus sampai 1 jam kemudian. Bajigur macam apa dia? Dia cuma menebas lalu bersembunyi di belakangku, ucap Crow dengan ekspresi marah. Bukankah dia sedang memanfaatkan kita? Protesnya kepada Ren. Tenanglah, tujuan kita bukan berburu, ucap Ren menenangkan. Lalu mereka membicarakan rencana yang akan mereka lakukan. Singkatnya, yang mereka rencanakan adalah saat sedang mengejar monster, mereka akan membunuh Hyunwoo dan berlagak tak sengaja. Tampaknya dari belakang pohon, Tangi telah ditugaskan Hyunwoo untuk jadi mata-mata. Lalu Tangi melaporkan semuanya ke Hyunwoo. Ternyata dugaanku benar. Mereka adalah player PK, ucap Hyunwoo mengerti. Karena aku sudah naik level banyak berkat mereka, dan tugasku juga sudah selesai, jadi aku akan menusuk mereka duluan, lanjut Hyunwoo memutuskan. Judulnya adalah Player PK Kena Karma. Konten bagus buat video, ucap Hyunwoo dengan wajah jahanam. Akan ku balas kalian ratusan kali lipat karena berniat menusukku dari belakang, ujar Hyunwoo masih dengan ekspresi jahanam. Master, ekspresimu menjadi jahat, ucap Tangi merinding. Singkat cerita, para begundal PK menghampiri Hyunwoo lagi. Yongchan, maaf membuatmu menunggu lama, ucap begundal Ren. Tidak apa-apa, jawab Hyunwoo singkat. Kami akan memburu bosnya sekarang, apa kamu mau ikut dengan kami? Ucap begundal Ren mengajak. Bos? Tanya Hyunwoo bingung. Memangnya aku bisa berguna ya? Bukannya aku hanya akan menghalangi kalian? Lanjut Hyunwoo seraya wajah Ren tampak panik. Tidak, kau punya damage serangan yang tinggi, ucap Ren seraya berkata dalam hati. Are you kidding me? Apa dia seriusan ingin mundur sekarang? Kalau bukan karenamu, kami tidak mungkin sampai sejauh ini. Selagi sudah sampai di sini, kita buru bosnya saja, lanjut begundal Ren membujuk. Kalau kau sampai bilang begitu, mau gimana lagi? Ucap Hyunwoo tampak hidungnya memanjang. Kalau begitu kita tetap pakai formasi ini lagi aja, oke? Lanjut Hyunwoo. Tentu saja, balas begundal Ren yang tampak dari para begundal PK itu, tidak ada harga dirinya, karena mengikuti semua keinginan Hyunwoo. Kurasa aku harus menggendong player bot seperti kalian, ucap Hyunwoo dengan wajah tak berdosanya. Begundal Crow yang ada di depannya tampak sangat marah. Dasar bajigur sombong, lihat saja nanti, aku pasti akan membunuhmu, ucap Crow dalam hati. Scene memperlihatkan mereka sudah melawan bos Dark Elf. Bos Dark Elf melancarkan serangan, dan dihalau oleh Crow dan Cole dengan tameng mereka. Namun, Dark Elf mencoba menyerang dengan kakinya, dan jedum. Serangan itu nampak mengenai Crow dengan telak.
Bagaimana kau bisa tumbang, padahal baru segini, warrior manusia? Ucap bos Dark Elf kepada Crow. Jika kalian ke Black Forest untuk menguji kekuatan kalian, setidaknya menjadi cukup kuat adalah etika yang pantas. Tapi kelihatannya kalian belum siap, ucap bos Dark Elf dengan marah sambil mempersiapkan serangan. Tampak tangannya dipenuhi aura ungu yang berbentuk seperti pedang. Kami memang memakai perlengkapan rendah, tapi kenapa bos Dark Elf ini begitu sulit dilawan oleh kami yang rata-rata level 40? Gumam Crow panik dalam hati. Kapan dia akan memberi sinyal? Lanjut Crow, yang mengharapkan sinyal dari Ren. Kita kembali ke beberapa saat lalu. Ren mengatakan kepada rekan-rekannya, orang ini mungkin akan melatih kemampuannya saat melawan boss raid. Di saat itulah kita akan menyerangnya, ucap Ren memberi siasat. Aku akan memanah dan melumpuhkannya. Saat Basil memberi buff, jadi kalian fokus saja menyerangnya. Lanjut Ren memberi penjelasan. Akan ku permainkan bajigur itu saat dia sedang lumpuh, ucap Crow dengan wajah sadisnya. Malahan kau yang tampak seperti bajingan, Crow, ucap salah satu rekannya. Kita kembali ke keadaan saat ini. Bagus, cooldownnya sudah selesai, ucap Hyunwoo kepada partinya. Tampak dari belakang Ren memberi aba-aba kepada Basil untuk melancarkan aksinya. Terlihat Basil sudah memberi buff kepada kedua temannya, Cowell dan Crow. Ren dari belakang sudah bersiap-siap akan memanah Hyunwoo. Namun, tanpa Ren sadari, tangi sudah ada di punggungnya dan meniup kuping Ren sampai dia kehilangan fokusnya. Panah yang Ren lesatkan malah mengenai rekannya sendiri. Rekannya memarahi Ren. Maaf, beruang sialan ini menggangguku, ucap Ren panik. Aku bukan sialan, aku Tangi, ucap Tangi tanpa berdosa. Maaf, Tangi emang suka bermain, ucap Hyunwoo. Tampak Crow di depannya sudah tumbang akibat panah Ren. Cowell yang membelakangi bos Dark Elf diteriaki oleh Ren. Cowell, di belakangmu, ucap Ren menunjuk ke belakang Cowell. Tak sempat menoleh, akhirnya Cowell dicekik oleh bos Dark Elf itu. Menurunkan penjagaanmu adalah hal yang bodoh, ucap Dark Elf mengangkat Cowell dengan mencekiknya. Lepaskan Cowell, ucap Hyunwoo sambil melesat ke arah mereka berdua. Tapi sungguh kocak kelakuan MC kita, alih-alih menyelamatkan Cowell, dia malah menusuknya. Pemandangan di luar nalar ini membuat bos Dark Elf itu memiringkan kepalanya. Kenapa? Aku? Tanya Cowell dengan terbata-bata. Gerakan ultimate backstab, ucap Hyunwoo tak merasa bersalah. Apa yang sedang kau lakukan? Tanya teman Cowell, panik. Ketika kalian mencoba menusuk orang dari belakang, kalian harus tahu bahwa hal seperti itu juga akan terjadi kepada kalian, lanjut Hyunwoo puas. Ren mencoba menyanggah, namun Tangi si imut kita, tampak cosplay seperti Ren, dan mengatakan semua apa yang direncanakan Ren. Bagaimana kau bisa tahu? Ucap Ren dengan amat terkejutnya dia. Lalu Ren mencoba menyerang Hyunwoo, dan mudah saja bagi Hyunwoo untuk menghalau panah dari Ren. Hyunwoo tampak bersenang-senang, dan bos Dark Elf di belakangnya masih saja diam terpaku, tak tahu situasinya. Sial, kalau saja aku bisa bergerak, akan mudah aku mengalahkannya, ucap Crow tak berdaya melihat Hyunwoo yang membantai rekan-rekannya. Yang kalah tak punya hak untuk berbicara lagi, ucap bos Dark Elf sambil menebas kepala Crow. Sudah jelas Ren dan Basil pasti kewalahan menghadapi Hyunwoo yang penyerang jarak dekat, karena mereka adalah tipe serangan jarak jauh. Manusia yang itu kelihatannya lebih menarik, ucap bos Dark Elf melihat pembantaian Hyunwoo kepada kedua begundal itu. Singkat cerita, sudah tumbanglah parti PK itu oleh Hyunwoo, yang tadi sudah direkam dengan baik kan? Ucap Hyunwoo sambil melihat layar. Padahal level mereka lebih tinggi dariku, tapi skill mereka menyedihkan. Tidak akan mudah menarik penonton kalau musuhku lemah, lanjutnya masih mengecek rekaman videonya. Tapi tadi sudah bagus aktingnya, videonya juga lumayan lucu, karena sekarang ceritanya sudah lengkap. Andai aku bisa melawan musuh kuat dan memamerkan kemampuanku, lanjutnya lagi dengan semangat. Apa kau sudah selesai, manusia? Sela bos Dark Elf menunggu Hyunwoo. Melawan musuh kuat itu selalu menyenangkan,
lanjutnya sudah mengaktifkan skillnya. Sepertinya judul kedua untuk videonya, Player Level 20 Membantai Boss Darelf, akan jadi judul yang bagus, ucap Hyunwoo bersemangat sambil bersiap dengan kuda-kuda bertarung. Keduanya saling melesat satu sama lain. Singkat cerita, scene berpindah di dunia nyata. Kau cukup beruntung, bagaimana kau bisa bertemu dengan mereka? Tanya Yongchan tampak di depan komputer melihat rekaman video Hyunwoo. Alih-alih menjawab, Hyunwoo malah memamerkan bahwa item drop dari player PK dan hadiah raid boss sudah disapu bersih olehnya. Tapi item dropnya sedikit karena penalti PK, ucap Hyunwoo kecewa. Kelihatannya videonya mengagumkan, kita hanya perlu mencari editor video yang tepat, dan kita bisa langsung membuat panggung pertunjukannya, ucap Yongchan antusias. Oh, maksudmu streaming? Tanya Hyunwoo penasaran. Mungkin saja, jawab Yongchan singkat. Ini kan menyangkut aku, kenapa aku tidak boleh tahu? Sanggah Hyunwoo. Kau akan tahu jika waktunya sudah tepat, jawab Yongchan berlalu pergi. Kalian bisa baca sendiri. Sekian dulu videonya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video-video kelanjutannya. Oke, see you next video.